Siang, Lois. Kapan sih lebaran? Besok ya? Lebarannya besok ya? Cepet banget ya puasa, udah sebulan, besok udah lebaran. Kemarin itu saya makan sesuatu di mall. Dia tuh masuk Michelin Star. Makanannya seru deh. Kayak ada kompornya. Terus baru di atasnya kayak tungku gitu ya. Ada mie-nya, ada ayam, ada telur. What else ya? Ada apa lagi ya? Pakai ceker ayam gitu ya. Terus kuahnya tuh asem-asem. Saya makan tuh sore-sore sambil saya video call sama Cemeli, Kristanti, Helena, sama Eri. Saya video call gitu kan, video call grup gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol lah, bercanda-bercanda. Saya makan tuh sore-sore, kan sore tuh kita belum makan. Jadi ketika saya makan sore itu rasanya enak banget. Saya bilang, wow, ini enak banget loh, nggak salah dia Michelin Star kayak beberapa tahun berturut-turut gitu kan. Saya enjoy banget makan itu, enak gitu kan. Terus sampai besok paginya, saking enaknya makanan itu di lidah saya, besok pagi saya masih kepikiran. Kayak, enak loh makan yang kemarin itu, saya kepingin lagi gitu kan. Nah, tapi di hotel, kayak jam segini nih, tadi kan saya baru habis makan rujak nih. Terus saya waktu itu juga makan rujak, dan rujak itu 2 porsi lagi. Jadi saya makan rujak mangga dan rujak apa saya yang makan? Oh, rujak itu ya, yang pakai noodle sama dikit yang jagung gitu. Jadi udah kenyang banget tuh, posisi udah kenyang banget. Nah, sama suami saya, karena kita bingung mau kemana, kita diajak ke mall. Anak-anak saya belum makan kan, nyari food court lah. Nah, di food court itu adalah makanan yang sama. Dia kayak buka banyak cabang deh gitu kan. Terus saya tuh bingung mau makan apa. Akhirnya saya kan keinget lagi, ini enak nih gitu kan. Ya udah saya pesan ini dah karena ini enak. Yang saya pesen literally makanan yang sama gitu loh. Isinya sama. Tapi ketika saya makan yang kedua kali, dalam kondisi perut saya itu masih full, makanan itu nggak enak. Saya makan tuh kayak, kok gini ya rasanya ya? Kok beda ya? Saya coba yang kayak kemarin pakai cabenya apa, pakai kerupuknya apa. Kok nggak begitu enak ya? Rasanya tuh nggak beda. Saya tahu rasanya nggak beda, tapi di lidah saya jadi berbeda. Kepuasannya pun berbeda. Jadi ketika dimakan, kok nggak enak ya? Kok biasa aja ya? Jadi kayak sepanjang makan itu ngerasa ini makanan biasa banget gitu. Sampai saya nggak habisin. Maksudnya kalau kemarin kan saya habisin tuh. Ini masih ada sisa, kayak udah kayak makannya kurang puas, kurang enak gitu. Habis itu tapi saya masih kayak tahu itu enak gitu. Lalu saya berpikir gini loh. Iya ya, kalau kita makan sesuatu, seenak apapun makanan itu, saat perut kita kenyang, kita juga nggak enjoy, kita nggak menikmati. Saya perutnya kondisi waktu itu lagi kenyang. Yang enak pun jadi nggak enak. Ketika perut saya lagi kenyang, kayak biasa aja tuh, enak tapi ya udah biasa aja gitu, karena kenyang. Tapi ketika perut kita lagi lapar, dikasih makanan yang nggak enak sekalipun, kamu makannya tuh lahap. Jadi enak aja tuh makanannya. Coba kamu lagi lapar, dikasih nasi sama telur aja enak tau nggak? Emang enak sih nasi sama telur juga ya kan? Apa ya contohnya ya? Makanan yang buat saya nggak terlalu enak apa ya? Daging kambing kali ya? Babi mah enak. Saya nggak terlalu suka daging kambing, yang suka daging kambing suami saya. Jadi kalau dikasih daging kambing saat kita lagi lapar, ya udah makan aja, enak-enak aja gitu kan. Buat saya. Contohnya di kamu apa misalnya? Jangan kan gitu. Makan nasi sama sayur aja kalau lagi lapar, kenyang, ya kan? Nggak apa-apa yang puasa, anggap dia ujian puasa, nggak usah nonton saya. Ribet banget, gue terus suruh ngalah sama lu. Kan gue lagi
pakai baju yang agak santai, oh mau live pakai luaran lagi ya, lagi mau makan popcorn aja, puasa biarin yang puasa nggak usah nonton. Masa aku terus ngalah sama kamu ngalah sama aku sekali-sekali. Nah, kalau makanan enak di saat kamu lagi lapar, wah rasanya luar biasa enaknya ya nggak? Yang nggak enak aja jadi enak kalau lagi lapar ya kan, apalagi makanan yang enak rasanya pasti luar biasa. Sama kayak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa sih kadang-kadang kok Tuhan mau tolong kita tuh Tuhan cepetan dikit kayak nolongnya gitu ya? Kenapa harus nunggu kita bener-bener kayak udah di titik nadir? Atau kita harus tunggu bener-bener kita di ujung jurang gitu rasanya, kayak kita udah tinggal ditendang dikit udah jatuh gitu kan, baru Tuhan ulurkan tangan? Kenapa seperti itu? Karena rasa lapar kita itu adalah titik dimana kita udah gak mampu nahan. Kita udah gak mampu lagi berbuat apa-apa. Kita udah harusnya berserah. Karena kalau pertolongan Tuhan tuh selalu cepat diberikan, kamu gak akan menyadari itu pertolongan Tuhan. Sama seperti ketika kita lapar, langsung dikasih, ketika kita kenyang masih dikasih makan, kamu gak akan menyadari itu pertolongan Tuhan. Itu akan jadi kayak biasa aja gitu ya. Kalau lagi lapar, lagi kenyang dikasih makan, sama kayak dikasih pertolongan terus menerus saat masalahnya kamu belum berserah. Nah, hidupmu gampang aja, oh Tuhan tolong terus, Tuhan tolong terus, Tuhan tolong terus gitu kan, keenakan lo. Tapi kalau kamu lagi lapar, lagi susah sekali hidupmu, dikasih pertolongan sedikit aja, itu rasanya udah luar biasa, udah wow pertolongannya. Apalagi dikasih pertolongannya yang benar-benar besar, apa nggak wow banget ya kan? Makanya Tuhan tuh selalu menunggu posisi kita lapar, posisi kita benar-benar butuh, posisi kita benar-benar mau meminta dan berserah sama Tuhan. Makanya ada pertolongan Tuhan itu kenapa selalu di ujung-ujung, karena lu juga lama berserahnya. Bayangin tuh, dalam hidup tuh ternyata Tuhan kasih kita hikmat dari berbagai macam hal ya. Bapak kemarin komplain saya beli snack kebanyakan. Bapak nih makan sudah 2 bungkus loh. Bapak memang lidah tak bertulang, Bapak. Kaget dia kaget. Serba salah jadi suami saya. Dia nemenin anaknya belanja, dia nemenin anaknya lihat istrinya belanja banyak, dia kaget. Kan perempuan tuh gitu, begitu nggak dijagain pasti belanjanya banyak. Katanya mami, ya kan papi nggak liatin aku. Iya bener, karena papi nggak liatin mami, mami jadi belanja banyak. Coba papi liatin mami, kan nggak belanja banyak pasti. Salahnya papi. Harusnya papi liatin mami, jadi mami nggak belanja banyak. Ini nggak diliatin, banyak jadi dia belanja. Namanya perempuan lihat promo, masa nggak belanja kan nggak mungkin. Promo apa mah? Promo kemarin beli 3 gratis 1 kayak gitu. Langsung tuh mami beli 3 jadinya. Jadi mami punya 4 yang itu ya. Ini kan dari makan. Kan sudah kalian makan ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang pertolongan Tuhan tuh terlambat nggak pernah. Cuman nunggu kitanya lapar banget, biar tahu bersyukur loh. Kalau kenyang terus dikasih pertolongan nggak bersyukur. Kayak saya dulu. Saya kan dari dulu tuh ngerasa hidup saya dimudahin sama Tuhan. Bener-bener mudah gitu ya. Kayak nggak pernah ada problem-problem besar lah. Sampai saya lulus SMA, saya kuliah, saya S2. Orang itu kan ada yang kendalanya dalam pendidikan gitu kan. Saya tuh nggak mengalami itu. Skripsi saya ditolong, tesis saya ditolong, teman-teman kuliah dikasih yang baik. Nggak tahu saya kalau orang-orang hidupnya penuh polemik tuh saya nggak begitu soalnya kan. Intinya saya tuh bertemu dengan orang-orang yang baik-baik lah. Yang hidup saya tuh dipermudah banget. Kerjaan ditolong. Sampai saya nikah. Ada sih ketemu yang gila habis nikah ya. Tapi nggak apa-apa, mereka adalah bumbu-bumbu kehidupan.
Seperti rasa popcorn ini kan ada aja yang rasanya nggak enak ya, anggap aja mereka adalah rasa yang salah kita beli itu. Kita bukan beli lagi sih, kita kan dapat trial gitu yang merusak lidah kita rasanya ya, kayak gitulah manusia-manusia yang merusak kehidupan kita tuh ya emang ada aja, yang mau merusak itu ada aja. Habis nikah ada sih ketemu orang kayak gitu, tapi yang nggak terlalu berpengaruh apa-apalah gitu ya. Jadi kesimpulannya hidup kita tuh banyak dipermudah. Sampai kerja, punya anak, kerja dulu apa punya anak dulu ya? Kerja dulu sih baru punya anak. Habis itu melewati semua-muanya, Tuhan permudah. Saya tuh nggak berasa akan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya pikir tuh karena diri saya. Oh, saya udah jadi bener di hadapan Tuhan. Saya udah doa. Saya nggak pernah jahatin orang. Saya nggak pernah nipu orang. Saya nggak makan haknya orang. Saya kerja yang rajin. Saya donasi. Ini yang terakhir paling bahaya nih. Karena saya berpikir dari berkat yang Tuhan berikan, dari apa yang saya hasilkan, itu saya udah rutin banget. Ya perpuluhan lah, ya bantu orang lah. Perpuluhan saya tuh nggak full ke gereja ya. Saya suka bagi-bagi ke orang-orang nggak mampu gitu. Dari dulu. Jadi saya merasa udah bener. Di hadapan Tuhan, perasaanku sudah bener. Nah, kalau aku nggak bener ya masa Tuhan berkati hidupku ya nggak? Masa Tuhan kasih aku kaya? Kasar kan gitu pikirannya. Karena waktu itu kerjaan saya lancar, sukses. Sampai sekarang juga Tuhan lancarkan sih. Aku masih umur 20 lebih, masa pendidikanku dilancarkan, dimudahkan? Masa aku dipertemukan dengan pasangan yang baik? Masa aku dikasih berkat dalam pendidikan? Masa aku dikasih anak-anak yang sehat? Kalau aku nggak baik di hadapan Tuhan, sombong banget nggak? Sombong banget. Pemikiran yang bener-bener salah. Itu bukan karena saya baik di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan baik sama saya. Jangan dibalik itu ya. Namanya juga dulu otaknya ngeheng gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa kayak, oh ibadah saya udah bener nih. Saya doa kok pagi malam saya doa, ya. Pokoknya udah waras lah. Hari Minggu ke gereja kayak gitu. Merasanya waras. Sampai akhirnya saya menyadari semua itu karena kebaikan Tuhan. Menyadarinya bukan dari hal-hal baik yang Tuhan berikan. Justru adanya cubitan dalam hidup saya. Cubitan tuh buat bangunin saya dari kesombongan saya gitu loh. Tuhan tuh cubit saya, bangun. Ini tuh bukan gara-gara kamu, bukan kamu hebat, bukan kamu baik, bukan ibadahmu udah bener. Justru kamu tuh banyak kurangnya, tapi aku masih sayang sama kamu. Oke. Mandi sayang. Jadi bukan karena kamu udah baik, tapi karena aku sayang sama kamu. Itu loh cara Tuhan memberikan kita berkat. Saat itu kan saya GR banget. Masa kalau saya jahat nggak mungkin saya diberkati Tuhan. Pikiran manusia kan seperti itu kan. Ternyata bukan karena saya baik atau saya jahat, tapi karena Tuhan sayang sama saya. Cuman saya goblok. Dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh ketamakan, dikuasai oleh ego, sehingga iblis tanamkan di otak saya, kamu yang benar kok, kamu yang baik kok. Makanya kamu disayang Tuhan. Jadi seakan-akan apa yang saya lakukan tuh, saya udah bener nih, donasi lah, apalah. Tapi hati saya tuh nggak buat Tuhan. Hati saya buat ego saya. Hati saya ya buat harta dunia. Karena ya, bisa dilihat dari mukanya Cina banget kan. Orang Cina tuh kan berpikirnya kan punya duit tenang, hatinya aman, damai. Tanya ada yang Cina-Cina. Jarang ada orang Cina nggak mikirin duit tau saya. Maksudnya nggak mikirin aset, kerjaan, bisnis, jarang. Orang Cina tuh ya identiknya memang kerja, bisnis gitu kan, duit lah, aset. Identiknya begitu. Ya dulu hati saya juga seperti itu. Sampai Tuhan kasih pukulan-pukulan dalam hidup saya baru menyadari bukan saya yang baik, bukan saya yang benar, tapi Tuhan yang baik, sehingga kita masih disayang. Mungkin seperti dalam hidup Anda saat ini, Anda ngerasa, kenapa ya, Tuhan masih sayang saya kok, Tuhan masih kasih saya berkat, Tuhan masih jaga saya, sehingga Anda nggak kepikiran buat bertobat, Anda nggak kepikiran tuh kebaikan Tuhan, Anda berpikirnya Anda udah benar. Sampai bukan ada beberapa sih, 90% dari Anda yang hadir di sini menghadapi problem-problem besar. Dari problem besar itulah Anda baru menyadari ini ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Masalahnya kebanyakan kita menyadarinya, kenapa Tuhan kasih saya ujian? Apa salah saya? Itu yang kamu tanya.
Kenapa Tuhan kasih saya ujian? Apa salah saya? Kalau pertanyaannya seperti ini, apa salah saya? Anda tuh nggak merasa bersalah berarti. Anda tuh nggak merasa ada yang harus diperbaiki. Karena pertanyaannya apa salah saya? Yang salah tuh jadinya Tuhan. Kenapa kasih kamu ujian gitu loh? Nah, pertanyaannya harusnya diganti. Apa yang Tuhan mau ubah dari saya? Kayak udah di luar, enggak, masih di dalam nih. Gimana maksudnya? Masih di hotel. Ini Cece ini kan kalau liburan keluarnya siang-siang. Nggak ceritanya saya liburan kayak di ospek gitu. Ini enak loh. Ini yang rasa apa tadi rasanya? Pakai bahasa Thailand lagi. Himalayan salted caramel. Did you try this one? Did you try this one? Panas kah di sana, Ci? Ya panas lah, selama masih ada matahari ya panas. Kan nggak mungkin Thailand tiba-tiba jadi musim salju kan, say? Panas lah. Kadang-kadang tuh kita nggak merasakan kebaikan Tuhan karena kita selalu merasa diri kita yang baik tau. Diri kita yang benar. Padahal ya, Tuhan tuh kan seperti bapak kita, orang tua kita. Contohin aja ke diri kita sendiri ya. Saya punya anak saya minta sesuatu atau dia butuh sesuatu, saya sediakan, saya nggak tunggu dia baik apa dia jahat. Ini yang gendut sebelah saya nih, ya. Butuh makan, ya udah orang tua sediain makan. Bukan berarti nama anak saya Elnathan ya. Elnathan, Alden, kamu behave dulu baru mami kasih kamu makan. Nggak kayak gitu. Ya you behave nggak behave, you lagi gila sekalipun, orang tua lu tetap kasih lu makan. Sama kayak Tuhan. Sekalipun kita lagi gila, makanan untuk kita tetap disediakan. Sekalipun kita tuh lagi error, kita bandel, kita tantrum sama Tuhan gitu ya, Tuhan tetap menyediakan berkatnya untuk kita, makanannya untuk kita. Kenapa? Karena kita anaknya, kita dikasihi. Semua kita diciptakan oleh Tuhan. Berhenti kalian nyemil tuh popcorn. Kalian komplain, nanti batuk aja sekeluarga. Dioper gitu saya yang sudah mau berhenti ini. Kasih Alden rasa nanti tuh. Popcorn udah 3 bungkus, 4 sama yang kemarin, 4 bungkus ini dimakan. Gitu bapaknya bilang, kebanyakan beli snack apa segala macam. Bapaknya ikut join makan tuh loh masalahnya. Kalau bapaknya nggak join makan nggak apa-apa sih. Kayak kita sebagai orang tua, anak kita lapar, kita atau minimal gini deh, anda yang udah punya anak di rumah tuh pasti sediain makanan nggak buat anak, ya. Kalau saya sih pasti sediain minimal telur deh. Kalau Indomie kan nggak kasih anak makan ya, dia kasih Indomie itu berarti jackpot, orang tuanya lagi kebaikan ngasih dia Indomie, ya nggak? Minimal kita sediain telur, atau nggak yang lebih nggak sehat lah, nugget, sosis tuh ada di kulkas, ya. Bahkan saya misalnya masak tuh ya udah nih buat anak-anak ada masakan khususnya gitu, bisa berapa hari untuk siapin buat dia gitu kan. Bener nggak? Yang sudah punya anak, kita tuh selalu mikirin untuk anak kita. Mau hari ini anak kita tantrum, dia lagi nggak mau makan, nilainya lagi jelek, anak kita lagi nggak mau nurut sama kita, maunya main terus, nggak bisa dibilangin, kita bakal tetap kasih dia tuh makan sehari 3 kali. Kita bakal tetap urusin dia tuh mandi, kita bakal tetap urusin dia lah, intinya kayak gitu kan. Nggak harus nunggu dia berprestasi, nggak harus nunggu dia baik dulu, dia tetap disediakan. Tuhan juga sama. Dan sometimes ketika anak kita meminta, ya kayak anak saya, mami beliin kartu Uno dong, mami beliin ini dong, mami beliin itu dong gitu ya. Namanya anak kan pasti ada permintaannya. Biasanya permintaan dia kan about yang dia suka lah ya, game-game. Kayak kita ke Tuhan juga yang kita minta apa? Yang kita inginkan kan, yang kita suka kan. Sama aja, anak kita meminta ke kita mintanya ke Tuhan gitu loh. Ya, ini perumpamannya seperti itu. Apakah kamu selalu ACC permintaan anakmu? Enggak juga. Tapi, kenapa kamu ACC permintaan anakmu? Terkadang, satu, kamu melihat itu tuh penting. Misalnya anak saya bilang, mami beliin buku gambar dong mami. Aku butuh di sekolah mami buku gambar karena aku mau ikut les gambar. Atau sekedar mami aku pingin menggambar, jadi aku harus punya buku gambar. Oke, beliin buku gambar, langsung beli, langsung ACC. Karena buku gambar itu perlu untuk dia punya pendidikan, untuk dia punya apa gitu, itu perlu. Langsung ACC. Yang kedua misalnya, kadang-kadang mintanya gini, mami boleh nggak aku
beli kartu Uno gitu ya. Udah punya banyak Uno masih minta Uno gitu misalnya kan. Sebagai orang tua, terkadang kita ngelihat anak kita nih gimana. Oh, udah lama nih nggak dikasih ya. Bolehlah beli, satu boleh beli. Satu aja ya, sedikit ya boleh beli, oke gitu. Terkadang kita lihat, ini udah keseringan banget nih minta kartu Uno nih. Jadi kayak nggak ada puas-puasnya. Cut dulu, tahan. Kenapa? Supaya anak juga belajar kontrol diri. Karena kalau dikasih semua, bayangin dia bakal jadi anak yang gimana, manja, dikit-dikit ngereret ke orang tua, nggak bisa menghargai barang juga. Ya orang minta dikit langsung ada, minta dikit langsung ada ya kan. Jadi kadang kasih, kadang enggak nih. Karena ini bukan kebutuhan, ini nih kesenangannya dia. Ya enggak? Tapi ini ada damage-nya nggak kartu Uno nih? Ya nggak ada lah. Bahkan anak kita bisa lebih berpikir otaknya kan strategi seperti apa gitu. Cuman kan nggak boleh dikasih terus juga. Ya nggak? Yang ketiga, misalnya anak kita minta apa? Mami, aku mau makan Indomie. Mami, boleh nggak aku makan KFC kayak gitu ya, sampai sebut merek ya. Oh, kalau Kimukatsu masih oke lah ya. Karena kamu makan yang grill. Tapi kalau kayak KFC kayak gitu-gitu, itu kan fast food yang kurang sehat ya. Gorengan kayak gitu kan. Mohon maaf KFC. KFC enak sih. Saya juga doyan sebenarnya ya kan. Tapi kan kita nggak mau kasih sering-sering ke anak kita. Kalau anak saya ini sukanya sosis. Mami boleh nggak aku makan sosis? Nggak, dibatasin sosisnya. Mami boleh nggak aku makan nugget? Nggak, nuggetnya dibatasin. Indomie lebih lagi. Itu buat anak saya kalau makan Indomie itu jackpot gitu ya. Berarti lagi baik aja maminya tuh. Memberi dia izin setahun nggak tentu sekali sih biasanya. Karena nggak bagus ya, Indomie tuh nggak bagus selesai beneran nih. Jangan ente suka makan Indomie 2 hari sekali tuh ususmu double ntar, ya kan? Kenapa saya tidak meng-ACC hal-hal yang tidak baik untuk dia, ya nggak? Sesimpel karena saya tahu itu bahaya untuk dia. Anak saya komplain nggak? Komplain lah. Tapi aku pingin mami, aku gini mami, aku gitu mami. Kadang-kadang isi ngambek, mami nggak sayang aku, gitu dia kalau ngambeknya kan, apalagi yang kecil tuh. Gimana kamu kalau ngambek kok? Hah? Kalau aku sih diem aja. Kalau anak saya yang gede ngambeknya diem aja. Apa? Anak saya yang gede tuh ngambeknya diem. Tapi kalau yang kecil bisa gini, mami nggak sayang aku. Saya tanya kan kemarin kan gitu dia di mall kayaknya kan gini manyun. Saya bilang kamu tuh kenapa? Iya, mami nggak sayang aku, mami nggak peluk aku, mami nggak cium aku, gitu ngomongnya. Jadi dia tuh minta dimanja, dipeluk, dicium gitu. Dia yang marah sama kita, dia yang ngambek sama orang tuanya, bukan orang tua yang ngambek sama dia, ya kan? Sama aja kayak kita ke Tuhan. Kenapa permintaan kita tuh ada yang langsung di-ACC sama Tuhan? Karena Tuhan melihat itu penting. Makanya kalau mau permintaan-permintaan yang di-ACC itu apa? Permintaan tentang pertumbuhan iman. Apa yang tidak kamu pandang penting, itulah yang Tuhan pandang penting dalam hidup. Ya. Sesuatu yang kamu pandang kecil, itu yang Tuhan pandang besar. Iman buat manusia itu kecil. Hubungan ke Tuhan, manusia itu kayak ala kadarnya. Tapi kalau diajak bicara tentang kita punya hal dunia, itulah yang paling banyak kita minta dalam kehidupan. Tuhan, lancarin dong biar rumah saya terjual. Tuhan, biar kerjaan saya lancar, biar bisnis saya lancar, Tuhan. Tuhan, biar anak saya dapat jodoh yang kaya, biar nanti dapat kerjaannya yang lancar, Tuhan, anak saya. Biar begini, biar begitu. Segala sesuatu tentang hal-hal dunia, kebaikan-kebaikan dunia itu paling gampang kita minta sama Tuhan, ya kan? Tapi buat Tuhan itu kecil. Karena segala kebaikan dunia itu pasti Tuhan berikan kepada hamba-hambanya yang mementingkan imannya kepada Tuhan. Tapi kita kebalik. Ketika kita berdoa, kita mintanya hal dunia mulu. Tentang iman kita nggak minta. Padahal ketika kamu minta tentang hatimu dipulihkan Tuhan, hatimu dilegakan, ditenangkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan dibantu agar ada kasih dalam hatimu. Karena kamu sudah terima Tuhan, pasti ada kasih dalam hatimu. Orang yang nggak terima Tuhan nggak mungkin punya kasih dalam hatinya, ya. Inilah yang paling penting nomor 1. Kalau kamu sudah punya, gini loh konsepnya sebetulnya. Kalau kamu sudah punya iman, firman Tuhan berkata di kitab Amsal, hikmat dan kebijaksanaan itu hanya diberikan kepada orang beriman. Jadi iman adalah asalnya hikmat dan kebijaksanaan. Kalau Anda tidak kenal Tuhan, Anda tidak punya iman, Anda tidak akan pernah punya hikmat dan kebijaksanaan, walaupun Anda merasa pintar. Ya, karena hikmat dan kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Itu yang harus didoakan untuk diminta juga. Ya.
Seiring dengan pertumbuhan iman, akan semakin besar hikmat dan kebijaksanaan Anda. Anda akan semakin tahu membedakan baik dan buruk yang Tuhan perkenankan. Anda bisa berpikir lebih jernih. Hati Anda lebih damai, lebih tenang, pikiran lebih lurus, jalan yang diambil pun lurus. Kalau sudah kayak gini, masakah kehidupan duniamu akan berantakan? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kehidupan duniamu itu berantakan karena kamu selalu mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kamu didesaknya oleh ego, hawa nafsu, ketamakan, amarah. Yang kayak gitu-gitu yang mendesak kamu sehingga kamu mengambil keputusan-keputusan yang melenceng, yang salah. Contohnya orang berselingkuh. Kenapa? Terdesak hawa nafsu. Udah tahu salah, ya gas aja lah hawa nafsu. Udah tahu makanan ini nggak sehat, gas aja lah. Lain ceritanya kalau kamu udah gak bisa makan ya, udah kelaparan ya, udah daripada mati ya makan gitu kan. Tapi kalau kamu masih punya choice, masih punya pilihan, ada yang lebih sehat, kamu masih makan yang gak sehat, itu hawa nafsu. Yang kita puasin lidah kita kan. Karena kalau udah sampai di tenggorokan, makanan udah gak berasa. Apapun yang kita makan di tenggorokan sampai lambung, sampai jadi pup, itu sama hasilnya. Nikmatnya kan hanya di lidah kita. Doa-doa yang akan cepat dikabulkan oleh Tuhan ketika kita sudah buka hati di hadapan Tuhan, kuncinya buka hati dan dengan iman ya, adalah doa di mana Anda meminta pemulihan hati. Adalah doa di mana Anda meminta pertumbuhan iman, di mana Anda minta ketenangan dan kedamaian. Itu langsung dikabulkan pasti. Di mana doa Anda minta supaya hati Anda itu jangan ada kepahitan lagi. Doa di mana Anda minta supaya Anda dijauhkan dari hal-hal yang buruk, yang jahat. Doa di mana Anda berserah sama Tuhan, itu doanya pasti dijawab. Coba buktikan ketika kita doa malam bersama, kalau Anda ikut fokus doa, kalau saya lagi doa setelah kita selesai live, Anda ikut fokus berdoa, saya selalu tanyakan, apa yang Anda rasakan selesai kita berdoa? Anda jawab ketenangan, kedamaian, C. Ada sesuatu yang rilis, C. Beban, kemarin malam ada yang bilang beban di bahu saya udah lega, C. Tadi bahu saya berat, sekarang bebannya sudah terangkat. Ketika saya doa pembersihan, kalian bilang, iya C, ada reaksi, sekarang hati lebih enak, rasa mual dan lain sebagainya. Kan kalian bilang gitu. Itu kan doa yang langsung dijawab Tuhan. Saya kuasanya apa sih? Ya, saya lagi di Bangkok, kalian semua di Indonesia. Kalian di Indonesia nggak di satu tempat lagi, rumah kalian beda-beda. Siapa yang bisa kunjungin kalian satu-satu? Hanya Tuhan. Dan itulah doa yang kita minta. Tuhan, tolong berikan kasih, berikan ketenangan, kedamaian. Kalian langsung rasain selesai doa, iya ya, hatinya lebih tenang, lebih damai. Angkat bebannya kami Tuhan, langsung rasanya lebih ringan. Walaupun mungkin masalahnya masih ada, tapi dalam diri kita sudah lebih tenang, lebih damai, bebannya lebih ringan. Hal-hal negatif kita minta Tuhan, hilangkan dong segala kuasa-kuasa gelap dan jahat yang Tuhan perkenankan musnah, dimusnahkan. Kita lebih nyaman. Itu doa yang langsung Tuhan jawab. Makanya sering kali ketika saya mengalami kekesalan, kesedihan, saya juga manusia kan, stres, marah, ya. Saya nggak tunggu sampai saya meledak. Begitu rasanya ada, saya doa sama Tuhan, Tuhan tenangkan hati saya Tuhan. Angkat setiap kepahitan ini Tuhan. Jangan sampai amarah saya jadi kepahitan Tuhan. Tuhan padamkan api amarahnya. Tuhan legakan, Tuhan tenangkan. Kalau saya lagi ruwet, lagi apa segala macam, saya doa sama Tuhan, Tuhan luruskan pikiran saya, tenangkan pikiran saya. Jangan biarkan saya dalam ketakutan, jangan biarkan saya dalam kestresan ini, jangan biarkan saya dalam kesedihan. Tuhan yang menenangkan pikiran saya, Tuhan angkat setiap beban-beban saya. Biar pikiran saya penuh pikiran yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Saya tidak membiarkan diri saya ruwet terlalu lama. Doa seperti itu juga doa yang Tuhan cepat jawab. Ketika kita sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau Anda tanya, Cik, gimana cara nenangin hati? Doa. Gimana caranya biar gak marah? Doa. Minta Tuhan yang tenangin hati kita, minta Tuhan bantu kita. Sembari kita kontrol diri. Jangan sudah di lost doll, digas, ngepol, baru doa. Ya terlambat, doa dulu dong. Sayang mandi sekarang juga. Ini sudah jam 2. Cepat kita mau pergi. Turn off the TV. Matanya di TV mulu, gak mandi-mandi. Tuh. Ini buat yang komplain-komplain, Cici ngomongnya nggak lemah lembut sama anak aja ala TNI, mau sama kamu lemah lembut. Kamu kan udah dewasa, saya. Harusnya bisa memahami saya juga dong. Masa saya terus memahami kamu, ya kan?
Saya sama anak aja didikannya TNI, nggak ada tuh gentle parenting tuh. Emang anak saya nggak pernah saya pukul aja, tapi nada tegas tuh tetep ya. Nggak pernah sih kita maki-maki, kita kaplokin, nggak pernah. Kalau nggak ditegasin anak mah bisa sampai jam 5 sore nonton mulu saya. Sampai mana tadi ya? Oh, itu doa-doa yang cepat dijawab. Jadi bagaimana mau kontrol diri kalau tanpa bantuan Tuhan? Sulit. Oh ya, kita kalau mau marah tuh maunya marah aja bawaannya. Lagi emosi, ya marah aja langsung ya kan. Tapi harus minta bantuan Tuhan. Doa-doa yang jawabnya menunggu itu apa? Misalnya gini, Tuhan saya minta jodoh dong Tuhan. Kenapa nggak jodohnya tring muncul depan matamu? Enggak. Kamu memang harus ada masa penantian untuk mendapatkan jodohmu. Dulu saya mau minta jodoh tuh doa dari umur 25-an ya. Saya doa Salam Maria 3 kali. Itu bukan cuman 3 hari berturut-turut. Saya doa berbulan-bulan, saya doa terus. Sampai setahun lah. Dengan isi doa yang sama. Ya. Berarti jodoh itu kan penantian juga. Sembari kita memperbaiki diri. Kalau saya waktu itu memperbaiki dirinya apa? Ya, pertama saya memang bukan orang yang aneh-aneh. Jadi saya nggak pergi clubbing, saya nggak pergi minum-minum, saya nggak pergi yang enggak di luar gitu loh ya. Enggak, saya memang tipenya anak rumahan. Ya saya kerja, saya mempercantik diri, saya olahraga, saya perawatan, yang kayak gitu-gitu. Saya cari lingkungan-lingkungan yang positif. Saya traveling, saya lakukan aktivitas-aktivitas yang positif di mana saya sudah happy dengan diri saya. Jadi nggak pikirannya ke laki terus. Mana ya lakinya stres, ya. Tugas kita itu kita perbaiki diri kita. Kita enjoy dulu hidup kita ya intinya gini ya. Kamu bahagia nggak bahagia itu kan kelihatan juga dari wajahmu kan. Terus orang kalau ngeliat kamu kan surem gitu kan gimana gitu ya. Terus kalau perempuan tuh kan salah satu nilai jualmu kan kalau kamu cantik, kalau kamu menarik. Ya kamu perbaikin dong dirimu, say. Aduh, say, masa kamu tuh mau urus diri aja males, gimana komunikasi, say? Ya nggak? Gosok tuh badan tuh, apalah segala sesuatu yang bisa bikin kamu lebih cantik, itu kamu lakukan ya. Asal jangan lebay gitu loh. Ya. Kalau dulu saya suka apa juga, saya suka masak-masak dulu. Ya, pokoknya hal-hal yang bikin saya happy saya lakukan. Yang kayak gitu-gitu. Itu namanya mempersiapkan diri. Ingat ya, laki-laki itu mau sama kamu juga dia ngeliat kualitasmu. Dia juga bisa memilih, bukan kamu aja yang memilih, wahai wanita. Ya, laki-laki juga bisa memilih, bukan lu aja yang bisa memilih. Emang lu kira yang punya privilege buat memilih lu doang? Enggak, say. Perempuan itu dia boleh memilih kalau dia pertama antara dia cantik banget, baik banget, latar belakangnya bagus banget. Ya, latar belakangnya bagus tuh apa? Keluarganya baik-baik, pendidikannya ada, pekerjaannya lumayan. Nggak usah kaya-kaya lah kalau perempuan. Walaupun kalau kamu kaya ya bagus, good for you, ya kan? Dia cantik aja. Kalau perempuan cantik aja tuh udah punya banyak pilihan, tau nggak lu? Lu mau laki yang model gimana juga dia kan pasti mau sama lu ngantri gitu ya. Dia perempuan, kamu harus cantik tapi hatimu harus baik, say. Jangan cantik di muka doang, hatinya busuk ya, jangan gitu dong, ya nggak? Cantik ini cantik luar dalam maksudnya. Lu cukup cantik luar dalam aja, say. Pasti ada yang ngantri sama lu. Itu intinya. Karena perempuan itu laki-laki yang waras tuh nggak terus ngeliat kamu dari materi, ya kan? Jadi kamu harus minimal cantik luar dalam, hati dan pikiranmu cantik, wajahmu cantik gitu ya. Kalau laki-laki perbaikin dirinya apa? Kerja yang benar, mapanin dirinya. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Karena laki-laki kamu tuh provider. Laki-laki emang gak usah ganteng-ganteng banget, tapi kalau bisa ganteng sih. Karena kalau kamu jelek nih perempuan juga banyak nolaknya juga ya kalau terlalu jelek gitu ya. Tapi intinya kamu perbaiki diri di segala hal yang kamu bisa menambah value-mu, yang mana yang kamu anggap itu tuh penting untuk kamu. Dan ya karena kita masih manusia, yang lingkungan anggap penting untuk kita ya. Jangan kita bilang aku mau jadi berbeda daripada yang lain. Yang lain mau tampilannya begini, aku maunya berbeda. Ya udah, ya susah kalau kayak gitu juga ya. Lu harus menemukan orang yang sama nyentriknya sama lu gitu kan. Nah intinya kalau cari jodoh, mempersiapkan diri, memperbaiki diri, sembari menunggu waktu Tuhan. Inilah jawaban doa yang Tuhan katakan tunggu dulu. Bukan kamu gak diberikan, kamu disuruh nunggu sembari kamu memperbaiki diri. Itu contohnya. Salah satunya juga doa, Tuhan saya minta kaya gitu ya. Saya minta berkat dari Tuhan yang banyak. Ini doa yang saya takut sih sebenarnya. Tapi kan kalian banyak yang doanya kayak gitu kan, biar banyak rezeki gitu ya. Sebenarnya doa tuh minta dicukupin aja.
Ya, kalau doanya kita minta banyak rezeki, ujiannya pasti ada. Karena ketika diberi banyak, Tuhan mau lihat hati kita seperti apa. Ya, doanya minta cukup. Ketika kita minta rezeki yang besar, berkat yang besar dari Tuhan, Tuhan juga mau kita mengolah hati kita. Apakah kita siap menerima berkat itu atau tidak? Inilah yang disebut jawaban doa yang menunggu. Berkatnya nggak langsung ketumplek di atas kepalamu hari itu juga. Mungkin disuruh nunggu, ya. Tapi ya akan diberikan di waktu yang tepat. Contoh lagi, doa mau punya anak. Tuhan, saya mau punya anak. Tuhan, tolong Tuhan berkati buah kandungan saya. Tuhan mudahkan dan lain sebagainya. Kenapa nggak besok berhubungan langsung hamil? Kenapa Tuhan suruh kamu menunggu? Karena punya anak itu juga suatu kesiapan. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu dirimu. Sanggup nggak kamu dikasih anak itu? Ya, ini saya bicara pernikahan yang kudus, yang suci, minta di hadapan Tuhan. Ya, karena ada juga anak-anak yang lahir untuk menjadi ujian bagi orang tuanya. Tapi kalau Tuhan mau berikan anak itu sebagai berkat dalam pernikahan yang kudus dan suci, maka orang tuanya harus sama-sama beres. Itu yang Tuhan mau lihat. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, oh, suami saya suka selingkuh, jadi lebih baik saya hamil biar suami saya tobat. Pinter banget lu. Lu hamil, lu kagak hamil, suami lu kagak akan bertobat kalau dia emang udah hobinya selingkuh. Jadi nggak ada hubungannya. Did you finish take a bath? Hah? Udah finish? Udah. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh ya. Suamimu selingkuh apa enggak? Jadi anak-anak yang hamil, orang-orang yang mau hamil dalam pernikahan yang kudus dan suci itu kadang-kadang Tuhan suruh menunggu. Karena Tuhan mau lihat hatinya gitu loh. Kenapa orang-orang yang punya kepahitan-kepahitan parah itu juga disuruh menunggu ketika mau punya anak? Tuhan mau lihat hatimu bisa ikhlas nggak? Hatimu bisa nggak ada di titik berserah sama Tuhan? Hatimu bisa nggak nerima? Karena saya ada juga pengalaman orang yang seperti ini ya. Dia mau punya anak, udah 5 tahun nunggu, udah bayi tabung, udah inseminasi apa segala macam gagal. Sampai jawaban yang saya dapat dari Tuhan adalah dia harus mengampuni ke dirinya sendiri karena di situ. Karena kepahitannya dia yang begitu besar, yang begitu dahsyatnya, sehingga bayangkan kalau dia punya anak dalam kondisi kepahitan seperti itu, dia masih belum bisa merendahkan hatinya kepada suaminya juga, apa nggak baku hantam. Sehingga 5 tahun dia menanti sampai di satu titik dia doa ke Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan perkenankan saya nih untuk nggak punya anak, ya sudah Tuhan, saya ikhlas. Tapi biar suami saya nikah lagi Tuhan, karena ya saya nggak bisa kasih anak, tapi suami saya kalau dia mau anak, dia nikah lagi juga saya nggak apa-apa gitu. Dia doa seperti itu, dia menangis panjang malam, dia bilang, tapi Tuhan, kalau Tuhan perkenankan saya mau jadi ibu, walau cuma sekali aja, cuma punya 1 anak aja, saya mau jadi ibu Tuhan, dia bilang gitu. Dia nangis panjang malam itu, dan 1 bulan setelahnya dia positif hamil. Inseminasi, bayi tabung selama 5 tahun gagal. Setelah dia doa seperti itu, dia benar-benar tunduk di hadapan Tuhan. Dia bilang dia sudah gak berdaya lagi, dia sudah mau lepaskan, dia ikhlas. Saat itu dia nangis sampai pagi. Dia minta Tuhan, kalau Tuhan perkenankan 1 kali aja saya jadi ibu, saya mau Tuhan. Setelah itu ya sebulan kemudian dia hamil. Kadang-kadang Tuhan mau lihat hati kita, sesimpel itu aja. Itu jawaban doa yang kita harus menunggu, karena Tuhan mau lihat hatimu gitu. Kalau jawaban doa yang tidak, ya banyak ya, segala sesuatu yang buruk ya Tuhan tidak izinkan sebetulnya. Tapi kenapa ada doa buruk yang terjawab? Ya karena kamu kadang-kadang harus menerima pelajaran itu juga. Cie ogah-ogotan siat patah, spill isi hati kreatornya. Cie apa sih? Gustaf, ribet banget kamu sama ogah-ogotan siat. Sudah bukan tahun emasnya aja sih, udah berapa tahun ini kan dia kan kurang bagus ya. Udah bukan tahun emasnya dia aja. Kan namanya kayak gitu tuh kan ya, orang tuh kan berganti ya. Kalau dia terus jadi juara, yang lain gimana gitu loh. Lagian kita tuh kalau biarpun sudah jadi pemenang, kita nih kan harus terus upgrade diri, perbaiki diri. Nah itu yang nggak dilakukan. Ngerasa kayak udah paling bagus,
ya jadinya stagnan di situ-situ aja. Isi hatinya sih ya malu sih sebetulnya, malu, marah ke dirinya sendiri, sedih, kecewa, jadi satu. Lebih ke malu sih. Oh itu bukan yang muka game kita itu. Iya, coba lihat muka penguinnya. Saya tadi sakit kepala sampai keringat dingin, medis kece non medis. Amarahnya kok besar sekali, kenapa marah? Apa yang dimarahin dalam hidupnya nih? Kok siang-siang bolong gini marah? El kayaknya itu punyanya adik deh El. Enggak, Iya. enggak, aku ada pakai itu. No, I mean the underwear. Underwearnya. Celananya El Nathan mana ya? Itu udah beli. Enggak, itu mana? Udah ada celananya. Udah. El Nathan, kamu benar-benar nggak tahu. Ini adikmu punya ukuran, nggak mungkin kamu muat. Mungkin. Kamu barangmu aja kamu nggak tahu. Gimana sih kamu apa-apa harus mami urusin ya? Oh, gitu. Mana lagi? Masa barangnya aja nggak tahu sih yang atas itu, heran mami. Ini just this one aja. Itu belum beres. Gini banget sih punya anak laki. Nggak bisa bedain barangnya. Itu kebalik. Itu terbalik, bukan. Celananya terbalik. Depannya harus gambarnya yang di depan. Aduh. Saya nggak marah, Cie. Marah siapa? Yang nggak tahu kamu. Marahnya gede banget. Dan hati-hatilah dengan apa yang Anda minta dalam doa, ya. Hati-hati banget dengan apa yang kita minta dalam doa. Kadang-kadang kita ngotot, kita mengharapkan itu yang terbaik, belum tentu itu yang terbaik, ya. Istriku sering sakit kepala, pusing terus. Apakah itu penyakit berbahaya atau roh jahat? Stres, kepahitan. Banyak kali yang dipikirin sama dia ruwet. Ada masalah sih di syaraf sininya, tegang sekali. Tegangnya tuh naik sampai ke sini. Itu masalah hidupnya dia, ya. Gimana doa agar ruku saya segera laku? Nah nih Bin. Ya Tuhan perkenankan, kalau Tuhan perkenankan biar saya bertemu dengan orang yang cocok, yang mau beli ruko ini dengan harga terbaik yang Tuhan perkenankan gitu. Seperti itu. Doa tuh simpel-simpel aja, yang pasti selalu minta perkenanan Tuhan. Tapi sekarang emang susah deh kayaknya. Saya juga ada ruko yang mau disewain aja nggak tersewa-sewa tuh, udah setahunan ini. Di daerah Lombok. Kalau kalian ada yang berminat ya, di Mataram situ, Jalan Sriwijaya kalau nggak salah. Saya nggak tahu sudah nama jalannya. Dulu itu ruko saya tuh disewa sama FIF. Sudah 10 tahun disewa terus sama FIF, tau nggak? Dan harganya FIF tuh kan bagus ya. Waktu dia nyewa tuh harganya bagus gitu. Sekalinya dia bayar tuh 5 tahun gitu. Udah enak lah. Hah? Kotor, ha. Sekalinya saya bertobat, si FIF tuh nggak boleh nyewa, nggak bisa nyewa. Mereka sih yang nggak nyewa lagi juga ya. Selidik punya selidik, kenapa perputaran uangnya di dalam banyak yang kotor. Saya tidak boleh menerima uang kotor karena itu tempat kan punya saya, tidak boleh menerima uang kotor. Jadi Tuhan gagalkan, nggak nyewa. Sampai hari ini belum ketemu penyewa lagi. Kemarin dia mau nyewa, mau buka toko kacamata tapi cuma setahun. Males lah ya kalau cuma setahun, ribet kan gitu. Susah tahu nggak sih nyari penyewa juga. Tapi doain aja lah, kalau Tuhan perkenankan ya pasti dapet ya juga penyewa. Kadang-kadang hidup itu ya, kalau saya bilang sama Kristanti, sama Cemeli, sama yang lain-lain, lebih baik lu nggak tahu. Karena segala sesuatu itu menjadi dosa ketika kita tuh tahu tapi kita masih lakukan. Makanya kenapa Adam dan Hawa itu Tuhan nggak kasih makan buah pengetahuan.
Ya, ketika kamu tidak tahu, kamu tuh jiwa yang masih polos dan murni, kamu lakukan, ya Tuhan itu menganggap kamu melakukan itu karena ketidaktahuanmu gitu loh. Jadi istilahnya kayak ada permakluman gitu. Makanya kalau anak-anak kecil, kenapa dibilang anak kecil itu nggak ada dosa? Ya, anak kecil itu sesalah-salahnya dia nggak ada dosa loh. Anak bayi gitu apa sih dosanya? Masih kayak umur-umur anak saya gini juga, mereka nggak bisa bedain salah dan benar, baik dan buruk nggak bisa bedain. Kenapa di usia akil balik baru dikatakan anak-anak itu tuh ya bisa ini ya, maksudnya ada dosa gitu ya? Karena di usia akil balik otaknya sudah berubah, sudah mulai dewasa gitu. Kalau dosa turunan iya, tapi maksudnya apa yang mereka lakukan itu Tuhan tuh masih menganggap kalau itu tuh tetap putih lah gitu loh ya. Saya ini bicara tentang perbuatan kita, saya bukan tentang dosa turunan ya. Kalau dosa dari Adam dan Hawa juga kita bawa semua, saya dosa mula-mula itu kita semua bawa. Tapi yang saya bicarakan ini perbuatan yang salah dan benar gitu loh. Karena di usianya mereka nggak tahu salah dan benar. Kamu kasih tahu yang salah ke mereka, kamu bilang benar aja jadi benar buat mereka gitu loh. Misalnya kamu bilang nggak apa-apa nyuri itu nggak apa-apa, ya buat mereka nyuri itu jadi benar, gitu kan? Karena mereka tidak tahu. Tapi kalau kita sudah akil balik, sudah dewasa, itu kita sudah bisa membedakan baik dan buruk, salah dan benar, udah bisa bedakan harusnya kan, sudah dewasa pemikirannya kan, ya. Dari situlah mulai itu gitu. Makanya manusia semakin nggak tahu semakin bagus. Kayak Adam dan Hawa dulu nggak tahu apa-apa, mau telanjang-telanjangan di Taman Eden juga nggak apa-apa, say. Mereka nggak punya hawa nafsu, karena otaknya nggak ada pengetahuan. Anak kecil emang punya hawa nafsu? Nggak ada, karena otaknya nggak ada pengetahuan, ya kan? Pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Intinya belum akil balik itulah untuk pecahnya pengetahuannya itu. Tapi kita manusia, kalau kita sudah tahu, lalu kita lakukan, itu langsung berdosa. Udah tahu suruh bergosip salah, tetap gosip. Udah tahu nggak ibadah salah, tetap aja males. Udah tahu malas berdosa, tetap aja males lagi. Udah tahu mengambil hak orang itu salah, tetap kamu ambil hak orang, dosa jadinya. Contoh kecil aja, saya ini kan sulam alis dulu ya, taruh aja sebentar diganti sama dia waktu cleaning service saya bersihin kamar. Ya whatever, taruh aja di situ. Ya boleh, nanti mami yang itu. Jadi kalau kita nih kayak saya sih sulam alis kan. Saya sulam alisnya adalah dulu ketika saya nggak tahu kalau sulam alis itu nggak boleh. Lupa aku belum pakai brokara. Sulam alis sayang. Sulam alis tuh kayak mami tuh loh, alisnya dibentuk di gambar gitu. Anak laki mah nggak ada yang sulam alis, say. Sulam alis nggak boleh. Itu kan dosa ya. Kenapa dosa, Ci? Iya, karena itu melukai kulit kita, diisi tinta kayak gitu tuh nggak boleh. Segala sesuatu yang menyakiti kita itu nggak boleh sebetulnya. Ya, tato juga kenapa nggak boleh, itu menyakiti kita. Kulit kita kan ditoreh gitu kan. Juga seperti sulam alis itu kan seperti tato, ya kan? Itu nggak boleh. Ketika saya lakukan sebelum saya tahu, ya nggak jadi masalah, minta pengampunan sama Tuhan gitu. Tapi sekarang udah tahu, kalau saya masih sampai sulam alis, itu dosa. Botox contohnya, saya nggak pernah botox sih. Tapi kalau kamu lakukan sebelum kamu tahu kamu botox, ya masih ada pengampunan. Tapi kalau kamu sudah tahu, tetap kamu lakukan, ya begitulah dosa jadinya gitu loh. Intinya sudah kamu tahu, kamu jangan lakukan. Makanya kalau kamu denger ini, kamu abis ini mau botok, ya udah kamu kayak sepupu saya sampai kesel, lu kenapa sih nggak mau skin booster aja, lu kenapa nggak mau skin booster aja? Saya bilang, saya nggak boleh skin booster. Kalau kamu mau lakukan silakan, tapi saya nggak boleh, walaupun saya kepingin. Cuman apa yang nggak boleh, operasi hidung misalnya, kecuali hidungmu ditonjok sampai patah, mau operasi boleh, ya kan udah patah hidungnya, ya nggak? Ada sinus gitu, udah sampai nggak bisa napas, operasi ya boleh. Tapi kalau hidungnya baik-baik dari Tuhan nih, walaupun bentuknya kayak hidung saya yang kurang asoy ini, mau dimancungin gitu nggak boleh, dosa jadinya. Itu contohnya. Intinya kalau udah tahu, ya jangan dilakukan. Senggak suka-sukanya kamu sama bagian hidungmu ya jangan. Saya juga nggak suka kok sama hidung saya. Bagian muka saya yang paling saya keselin tuh pipi sama hidung. Pipinya tembem ya, harusnya dibotok biar tirus kan gitu. Hidungnya harusnya kan dioperasi biar mancung. Cuman ya udahlah ya, nggak boleh ini daripada dosa. Pilih mana, api neraka atau mukanya cantik, ya udah dah, pas-pasan juga nggak apa-apa gitu.
Karena udah tahu. Sampai saya kadang-kadang saya bilang sama Bu Ami, udah nggak usah ngomong, mendingan gue nggak tahu gitu, mendingan gue nggak tahu gitu. Daripada lu ngomong gue tahu semua jadi nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya dalam hati saya tahu itu boleh emang nggak, itu saya tahu. Cuman kadang-kadang tuh minta validasi, ya kayak minta pembenaran gitu. Kalau bibir warnanya gelap biar berwarna boleh disulam bibir nggak, nggak boleh Ci, sama aja. Saya juga ya itulah nggak boleh, intinya kayak gitu-gitu semua nggak boleh. Kadang-kadang saya tuh berpikir kalau saya nggak tahu kan nggak dosa gitu ya. Cuman saya sebetulnya tahu, makanya walaupun saya sebandel-bandelnya saya sama Bu Ami, saya memperdebatkan ke Bu Ami, saya tetap nggak lakukan. Karena apa? Dosa. Saya dosanya udah banyak. Masa saya tambah-tambahin gara-gara mau cantik aja, ya udahlah pas-pasan juga gimana. Ci, alis saya habis sulam Ci, ya kamu kan nggak tahu, kamu sulam minta pengampunan sama Tuhan. Ya habis itu ya jangan. Hukum dosa kok seperti Islam ya Ci, yang dikenal hukum dosa berlaku bagi yang sudah akil balik. Sebenarnya semua tuh sama say. Gini say, aduh nggak mau saya ngomong ini ya, nanti pasti banyak kontra ya. Sebenarnya kan kalau saya nih ya melihat agama Islam dengan hukum Islam itu tuh lebih detail bahkan dari agama Kristen, penjabarannya yang diajarin tuh lebih detail gitu loh. Misalnya nih di agama Kristen tuh nggak dijelasin kalau melakukan ini nggak boleh, yang kayak gitu-gitu ya. Misalnya kayak gini, kamu habis berhubungan suami istri kamu harus mandi apa itu namanya, yang kamu harus mandi keramas, yang kayak gitu-gitu. Di agama Kristen itu nggak dijelasin kayak gitu. Ada sih di perjanjian lama, cuman orang tuh nggak dibaca. Tapi di agama Islam semua apa yang harus kamu lakukan tuh dijabarkan lebih jelas lagi. Salah nggak ajarannya? Nggak ada yang salah. Cuman memang untuk menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh itu sulit. Kenapa? Karena sudah didetilkan lebih jelas lagi. Peraturan-peraturannya yang boleh dan yang tidak itu lebih detail lagi. Apa yang harus dilakukan lebih detail lagi. Manusia itu untuk ikut aturan itu sulit. Jadi untuk menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh, yang mau ikut aturan 100% itu jauh lebih sulit. Dari jam sholat aja sulit. Ya kan? Sehari 5 kali ada waktu-waktunya. Sulit. Kalau Anda sanggup luar biasa. Tapi apakah ajarannya berbeda nggak sebenarnya? Enggak. Hanya di Islam lebih dijabarkan lagi. Kok Cici bisa ngomong gitu? Saya baca Al-Quran kok. Yang terjemahan karena saya pingin tahu. Oh mirip kok dasarnya. Cuman lebih dijelasin lagi aja. Nggak ada yang salah. Gitu. Makanya kalau orang sibuk berantem agama, saya bingung. Itu artinya lu nggak paham sama agama lu. Yang Kristen debatin yang Islam. Dia baca Al-Quran aja nggak pernah. Ya kan? Sama sebaliknya yang Islam debatin yang Kristen. Padahal isinya sama aja, cuman di Islam lebih detail lagi dijabarin. Udah. Gitu aja. Belum lagi ntar yang Islam, yang Buddha, yang Hindu ikut berantem nggak ngerti dah sudah kalian tuh ngapain sebetulnya. Kalian tuh agama sendiri aja belum kita pahami betul-betul gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya sih seperti yang saya bilang, agama itulah jalan kita mengenal Tuhan. Kalau dicari yang salah yang benar dicari setiap celahnya, namanya manusia ada aja kamu pasti akan ketemu celahnya. Ya orang logika kamu aja nggak akan pernah sampai sama firman Tuhan kok. Yang firman Tuhan tuh yang berbicara langsung tuh Tuhan loh. Terus kamu bentur-benturin sama logikamu, kamu biar supaya orang tuh tersesat. Ya kan? Susah kan? Makanya agama itu jalanin aja yang benar, yang waras. Daripada sibuk mencari yang siapa yang terbenar. Agama yang terbenar adalah agama yang membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Agama yang dimana membuat Anda benar-benar mengenal Tuhan dan menjalankan yang menjadi perintah Tuhan. Kalau dalam satu agama Anda tidak mengenal Tuhan, berarti ada yang salah itu. Antara agamanya atau elunya. 1, 2, 3, let's count with me. Let's count to 10. Keberatan tuh yang kan suka itu. Entroco Advanced Pro ที่มีทั้ง HMB และ YBG เลย Entroco Advanced Pro ที่มีทั้ง HMB และ YBG
Ntar ada lagi yang nanya, tapi kok ada negara-negara yang orang-orangnya ateis malah hidupnya damai-damai? Iya, mereka tuh damai nggak berantem sama orang lain, tapi hatinya nggak damai. Mereka tuh damai karena aturannya kuat, karena mereka tuh ada sense-nya, nggak mau ikut campur urusan orang, tapi hatinya mereka damai nggak? Yang kita lihat ini kan hatinya yang damai, bukan berarti orang yang rajin berantem sama orang lain itu yang nggak berantem sama orang lain tuh hatinya damai. Cici agama apa? Kristen Katolik. Mohon maaf nih, kayaknya tadi belum pakai, jadi saya kayaknya ada yang kurang gitu. Sambil ngomong kok kepikiran terus, ya mendingan saya pakai dulu kan daripada nggak fokus. Aku ya. Kenapa Asen nanya agamaku? Aku Kristen Katolik Asen, tapi aku tuh nggak fanatik sama agama, tapi aku fanatik sama Tuhan. Kalau ada orang yang ke Tuhan tuh aku paling marah. Kalau masalah agama urus masing-masing, cuman hidup harus ke Tuhan. Kalau lu kesetanan yang gua marah. Bersama ada kartu. Hai Neng Salen. Saya tuh orang yang paling nggak fanatik sama agama loh. Sama Tuhan sih fanatik ya. Pokoknya nggak boleh jalan lain selain Tuhan. Tapi kalau ke Tuhan tuh wajib. Kalau agama nggak. Serah lu aja, agama lu yang lu pilih, yang lu nyaman, semuanya baik. Kalau saya Katolik. Om saya ada tuh yang nikah sama yang Islam, ya nggak apa-apa. Daripada om saya nggak waras, sebelumnya juga di agama sebelumnya nggak dijalani dengan waras, biarin aja dia masuk Islam, siapa tahu jadi waras. 3 kali pelajaran. Puasa nggak Cik? Enggak. Kalau puasa Islam ya enggak. Ini bukan pensil alis, ini brokara. Kenapa namanya akunnya Lukat Suci? Karena bingung aja mau kasih nama apa yang tidak berbau agama apapun. Ribut. Netizen yang kecil-kecil sini ribut sekali. Lukat itu artinya kan dibersihkan, suci ya, biar kembali bersih, biar kembali suci gitu. Cik, setiap hari apa buka? Sabtu Minggu libur kah? Kalau toko tuh buka terus, tapi saya yang nggak di toko. Kalau mau jadwal konsultasi itu harus ada janjian gitu loh. Karena saya sebenarnya udah nggak kerja ya. Saya ke toko tuh hanya karena punya jadwal konsultasi sama orang. Kalau nggak, aduh males ya. Ya alisnya lebih bagus tuh warnanya Ci, lebih muda kan, karena asli alis Cici lebih hitam ya. Betul Ci, biar sama rambut saya Ci. Karena rambutnya kan terang tuh warnanya kan. Udah 2:30 loh ini ya. Bener-bener nih keluarga liburannya terlalu liburan sih. Tepuk kartu ada. Terus where we should go. Aku mau ke kafe sih, saya barusan juga aku jalan-jalan di mall-mall itu, aduh. Ya kafe udah. Anaknya berapa Ci? 2 bang. Kenapa bang? Dengan anak saya 2 gendut-gendut. Enggak sih, yang satu nggak gendut sih, yang satu kurus. Cici ada jual atau bisnis apa Ci? Kalau bisnis mah saya ada, namanya orang hidup Pak, mesti ada kerjaannya Pak. Tadi ngomong sampai mana ya, sampai lupa nih. Habis ngomongin alis. Oh iya, jadi tadi Ci Olive kan bilang ya, susah kalau gitu tetap mau bertahan cantik ya. Enggak juga sih. Ya karena kan kita itu jangan sampai menolak kodrat gitu loh. Kalau kalau kita berharap sampai tua tidak terjadi penuaan itu kan enggak mungkin. Ya. Tapi kita bisa menua dengan cantik kalau kita bahagia. Kalau kita damai. Kalau kamu lebih banyak damainya, kamu nggak stres, kamu pasti lebih cantik. Beneran. Pasti keriputnya berkurang. Ya. Nggak perlu perawatan yang aneh-aneh, karena itu nanti tuanya bakal bikin kamu penyakitan sih. Mukanya licin bagus, tak ada noda, pakai apa Ci? Pakai make up say. Nggak, saya kulitnya emang nggak terlalu bermasalah. Terus ya biar lebih mulus lagi, pasti harus dipoles lah ya. Coba tanya Ci Olive yang make up artist tuh. Pasti orang beda lah mukanya kalau di make up sama enggak. Kalau nggak di make up kan kayak nggak ada warnanya gitu loh. Aku menunggu janjinya Ci Olive ngajarin aku make up nih. Jangan janji lah ya, kalau Tuhan perkenankan gitu. Kalau janji tuh kayaknya harus ditepati banget gitu. Ya memang kecantikan tuh kan dari dalam. Jadi apa yang kamu konsumsi dan apa yang kamu pikirkan di dalam itu akan menentukan kecantikanmu. Olahraga tuh penting say. Olahraga aja males sih kan.
Anak-anak Cici liburan berasa bebas merdeka banget. Tapi dari tadi mereka minta diam di hotel, katanya males keluar. 3-4 anak ideal. Aduh nggak sanggup, asen aja deh yang 3-4 anak. Ini anak 2 aja bapak mamanya sebenarnya udah nggak sanggup. 3-4 anak itu banyak sekali loh, asen. Cici di Bangkok olahraga apa? Pakai TRX training. Saya bawa TRX training. Cici logatnya sangat Bali sekali karena I was born in Bali, Di atas dan itu I live in Bali. Berapa puluh tahun hidup saya nih saya di Bali terus. Jadi bisa konsul ya Ci, bisa lah. Kalau Tuhan memperkenankan, apa sih nggak bisa? Boros sekali pakai parfum nih, Nok. Cici melukat tiap hari ya. Berdoa tiap hari, pembersihan diri tiap hari dong. Mandi garamnya tiap hari. Kalau definisi melukatmu pergi ke tempat-tempat melukat, saya nggak pernah. Ada tugas negara di sana, C. Ada semalam, Guston. Ada, saya masuk ke satu kuil tuh di halamannya aja sih. Tempat dia sembahyang di depannya tuh. Tiba-tiba aja saya lagi jalan terus saya bilang sama suami saya, tunggu. Saya belok, saya masuk. Doa sebentar di sana. Penasaran juga saya, apa sih tugasnya itu kok saya suruh berdoa di sana gitu ya. Ternyata tuh kayak ada 2 roh yang ditawan gitu, harus didoakan. Kok didengar orang kayak orang gila ya, cuman ya begitulah tugas-tugasnya tuh. Memang tidak selalu kita tuh bertugas kayak konsultasiin orang aja. Terus dari kemarin tuh ada 7 orang kali ngirimin makhluk-makhluknya ngikutin saya karena penasaran, nggak bisa tembus kan. Suruh makhluknya cari informasi. 7. Emang manusia-manusia tuh kadang-kadang nggak ada kerjaan nih. Dia lihat kita lagi jalan-jalan, dia penasaran, coba-coba ilmunya, nggak bisa. Bang, ngapain? Sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh biar kenapa coba? Hai Eri, kok Eri muncul sih saat aku mau live? Udah mau jalan-jalan nih. Udah ke Lembang, Ri? This construction worker accidentally damaged. Nyanyi dikit dong, C. Hah? Kamu kira aku penyanyi konser? Tapi puji Tuhan aku udah kasih lewat jalan lain gitu, C. Jadi mendingan lah gak gitu macet. Tol parah banget tau, C. Ya iyalah waktunya orang-orang mudik, say. Tau gak? Di tol Jakarta-Bandung waktu itu ya. Bandung-Jakarta sih. Waktu lagi ada pembangunan jalan kan macet banget kan. Aku pernah mau pipis, mau dari kanan mau ke kiri, masuk tempat orang itu tuh aja nggak bisa tuh. Tempat orang apa sih namanya? Stop. Tempat orang stop area lo, rest area lo nggak bisa. Udah kebelat banget nggak bisa. Gedek banget, tersiksa banget. Dulu juga pernah macet di Kuningan. Waktu dia bangun underpass belum jadi kan. Saya bawa anak saya yang gede nih, dia masih bayi, masih di bawah 1 tahun. 4 jam saya macetnya. Gila banget. Ini kasihan dia nangis-nangis di mobil, apa histeris kan. Kian yang gendut ini. Tapi dia baik loh, dari kecil baik, nggak pernah rewel. Sisir coba rambutnya tuh, ada kegantengannya. Ini mami sisirin dua-dua sini. Bergerak sini mami sisirin cepet. Sini. Kamu mau ganteng apa mau jelek sih? Kalau kamu mau jelek, kamu jadi anak Pak Jono aja dah. Siapa kalian Pak Jono? Sini, lihat mami. Disisirin tuh lihat mami, bukan lihat TV.
Habis cantik. Oh iya dong. Sini. Si El mana tuh? Sebenarnya sih rambutmu disisir yang montoan kan. Sini El. Alright, let's play Uno. Okay. Belah tengah dia kok. What are you doing? Iya. No, you're not. Kok rambutnya gini sih dua-duanya? It's just the instructions. Sini lihat mami. But okay, whatever. Coba lihat. Mestinya di blow dikit sini depannya tuh, usah lah yang ribetnya. Blow aja. Okay, I'm ready. Ow. Kaki El kena mejanya. Oh ya, sorry. Put ini mana? El Alden mana Ci? Itu tadi barusan diurusin dulu rambutnya. You shuffled them. Anak laki itu kalau nggak diurusin ya ampun banget dah. Nah ada nggak yang dia inget tuh disapa sama Auntie Eri itu? Halo Auntie bilang. Ya anti. You gotta keep up now, and it's my turn. Whatever. You got like 100 cards anyway. Skip, Lagu yang kuinginkan bla 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 itu judulnya apa Ci? reverse, skip, skip, Lagu apa tuh? reverse, and draw 4. Uno, change it to blue. Lagu apa tuh Guston? Saya kelamaan juga nih liburan bingung mau kemana. Wah itu anak yang kecil fotokopinya Cece. Kok semua pada bilang gitu sih? Dia bukannya mirip suamiku ya Ci ya? Hah? Yang gedean gak sih yang mirip aku? Semua pada bilang dia fotokopian. Masa sih? Apa dua-dua mukanya mirip juga sih? Papi mami juga mirip. Cek kepo dong, kamarku 106 sama kamar mama 104 aman kan ya? Iya, doa aja sebelum masuk. Ewi nanya gini nih tau sebenarnya apa? Aku disuruh ngebersihin ke sana nih. Ya, dia ngasih tahu kamar dia tuh dia berharap aku ke sana duluan membersihkan tempat itu. Aku langsung tahu sama isi hatinya Eri. Udah doa kan tadi? Kamu udah doa nggak tadi? Udah doa nggak tadi Eri? Udah sih. Tapi tadi ada yang di lemari sama di kamar mandi nggak mau pergi, cuman sudah. Kamu nih lengah kali lo Eri. Yang ada tuh kita masuk kamar hotel itu dari depan pintu tuh kamu sudah doa. Doanya di depan pintu kamar. Kamu pakai minyak kaspama, kamu masuk keliling kamu tandain tuh kayak pakai minyak urapan tuh kamu tandain kamu doa keliling. Gitu. Malah masuk pas di dalam baru doa. Yang ada sebelum kita melangkah masuk tuh kamu berdoa. Pantesan tuh setan tadi tuh bertahan dulu dia di kamar mandi sama di lemari, tapi udah beres sih. Yang di kamar mamamu udah terserah aja lah ya. Setannya gimana? Kalau aku sih pokoknya sebelum aku, suami sama anak-anak masuk kamar itu doa dulu. Baru ada yang boleh masuk. Mereka suruh tunggu di luar dulu. Jadi selalu kayak gitu. Mereka udah tahu. Jadi aku yang akan keliling doa dulu. Yang nggak mungkin suamiku sih pasti aku ya kan. Baru besok pada masuk. Lagian doa mau berapa lama sih? Bukan setengah jam ini, nggak ada 5 menit juga. Kamarnya kan kecil. Kecuali doain satu villa. Ya. Tapi udah beres kok. Barusan aku udah doain. Di kamar mama aku doain keliling ya Ce. Males dah kalau kamar mama terserah ada urus dari. Tapi Cece sama Ko Michael seperti kembar dampit. Nah itu juga masalahnya mirip ya. Gimana doanya Ce? Tuhan, kami mau menetap di tempat ini. Kiranya hanya ada kuasa Tuhan yang berlaku, memberi penjagaan, perlindungan, pertolongan, dan penyertaan. Segala sesuatu yang buruk dan jahat yang seharusnya tidak ada di tempat ini, Tuhan bersihkan, Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan, dan hanya ada perlindungan penjagaan Tuhan yang menyertai kami selama kami berdiam di tempat ini. Amin.
gitu. Terus keliling dia, tandain aja pakai minyak urapannya, dah. Gitu saya doanya, simple aja. Doa tuh simple-simple aja, nggak usah kamu berpuisi. Tuhan tuh nggak perlu dirayu pakai bahasa ruwet-ruwet. Tuhan tuh mau lihat isi hatimu aja yang bener gimana. Bahasanya terlalu indah, hatinya busuk, apa gunanya? Bahasanya indah, percaya juga nggak, apa gunanya? Bahasa simple tapi hatinya sungguh-sungguh ke Tuhan. Bahkan orang bisu tuli aja bisa berdoa kok tanpa perlu bahasa yang ruwet-ruwet. Ya. Kadang-kadang kita tuh terpesona dengar kata-kata doanya yang kayak puitis, kayak indah gitu. Yaitu kamu manusia, telingamu suka dimanjakan karena kamu gak bisa lihat hati orangnya. Kalau Tuhan perlu lihat hati kamu kok. Bukan cuman bahasa-bahasa yang puitis. Bisa doa yang indah, puji Tuhan, gak jadi masalah. Segala sesuatu yang lebih indah ya bagus juga. Tapi yang paling penting hatinya gimana. Dah gitu aja ya. Good afternoon lah. Mau pergi jalan-jalan. Udah capek pidato sama kalian. Nanti malam kalau sempat kita ngerumpi lagi. Kalau enggak ya besok-besok lagi. Ya. Buat yang di Bali selamat hari raya Nyepi. Coba digunakan waktunya untuk berdoa, untuk merenungi hari-harinya. Ya kan? Buat yang mau pulang mudik, semoga Tuhan melancarkan perjalanan mudiknya, diberi penjagaan, penyertaan, dan pertolongan. Juga yang nggak kemana-mana, yang menikmati liburan, semoga liburannya juga bisa dilewati dengan baik. Kumpul sama keluarga, menumbuhkan kedekatan, kedamaian hati juga ya. Tuhan memberkati senantiasa dimanapun kita berada, selalu ada perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Kiranya damai Tuhan senantiasa menyertai kita, kasih Tuhan ada dalam hati kita. Semua yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, yang hatinya penuh kegalauan, kegelisahan, kemarahan, dan kepahitan di dalam nama Tuhan, semua yang buruk Tuhan hilangkan. Tuhan angkat, hanya ada kedamaian, ketenangan, kelegaan, dan sukacita yang menyertai kita. Amin. Ya. Gitu aja. Aku tuh seneng deh kalau bisa mendoakan kalian tuh vibes-nya tuh langsung beda tau. Kayak hati kalian tuh kayak lebih enak gitu ya. Tuhan tuh emang baik banget ya. Biasanya kalau sepanjang live tuh kayak ruwet banget otakmu tuh loh, heran loh. Oke, Tuhan menyertai. Bye-bye. God bless you. Malam live lagi Bu. Ntar kamu follow aja telegramnya Lukat Suci kalau live di broadcast di sana. Mudah-mudahan sih bisa live ya. Mungkin sambil saya makan malam, saya live nanti. Asal Helena nggak komplain aja bilang saya makannya banyak. Tersinggung saya loh. Oke. Bye-bye. God bless you. Yuk guys. Latan kayaknya bajumu ganti deh.